Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya, yang merayakan Idul Fitri. Ya. Oke, hari ini adalah kuliah terakhir ya, materi terakhir maksud saya. Masih ada satu minggu lagi, minggu depan, yang nanti mungkin akan dibuat menjadi tugas kalian untuk presentasi hasil dari tugas hari ini ya. Nah, di materi terakhir ini kita akan berdiskusi tentang digital montase atau digital kolase ya. Ini adalah mungkin materi yang tidak asing buat kalian ya. Kalau dulu belajar di sekolah sejak sekolah dasar mungkin ya, kita sudah diajak untuk membuat kerajinan kolase atau montase ya. Tapi di bagian ini bagaimana caranya mengimplementasikan kolase atau montase itu dalam karya digital, visual digital ya. Bagaimana yang diarahkan di bukunya Alan itu, visual design fundamental itu ya. Oke, jadi di project terakhir ini kita akan menggunakan Photoshop ya. Kalau kemarin Anda pakai software vektor. Nah, untuk kolase atau montase ini sebaiknya kita memakai software pengedit atau pembuat foto ya, yang menggunakan yang pixel base ya, berdasarkan pixel itu ya. Nah, tools dasar dan teknik yang yang sangat powerful yang akan kita dikonversi, yang nantinya kita akan konversi ya menjadi proses produksi. Jadi di awal kita akan diskusikan dulu proses desainnya, baru nanti proses produksinya kita pakai Photoshop ya, atau yang sejenis ya, banyak ya, GIMP atau apa terserah. Yang penting proses produksinya adalah menggunakan software pixel base ya, atau ini ya pixel base atau foto ya. Nah, semua elemen dan prinsip desain yang telah kita diskusikan atau project yang terkonsentrasi pada masing-masing ini telah selesai, dan kita akan tambahin sedikit konsep baru yang sejalan dengan teori ya, sedikit konseptualnya dan lebih banyak ke proses produksinya. Kalau kemarin kan konsepnya jelimet ya, kalau ini mungkin dasar saja, lebih ke proses digitalnya ya. Jadi di project ini kita akan mengkombinasikan image paling tidak 3 atau sampai 5 ya, sampai 5 yang image yang berbeda-beda untuk membuat satu komposisi tunggal ya, baik itu fotografi, ilustrasi, tipografi font ya, atau segala bentuk-bentuk tradisional atau digital yang dibuat sebagai image ya dalam satu project ini. Nah, prinsipnya dalam desain ini tetap harus ada unity, variasi, focal point, ya, balancing, keseimbangan, abstraksi, distorsi, ritme, repetisi, dan visual hierarki ya, yang telah kita lakukan kemarin ya, yang akan didemonstrasikan menggunakan elemen-elemen desain dari sebuah shape, line, value, color, pattern ya, atau tekstur dan sebagainya ya. Nah, desain akhirnya kita bisa menggunakan realism atau foto asli atau gambar asli, atau abstraksi atau stylish, terserah. Bisa realis, jadi gambar-gambar yang memang ada di dunia nyata, atau abstraksi yang sudah dilakukan penyederhanaan, atau stylisasi ya. Stylisasi hampir sama dengan abstraksi tapi di enhance lebih luas ya, sehingga di stylisasi sudah ada color dan seterusnya ya. Nah, maaf ya, saya sedikit sakit gigi ya, jadi mungkin ngirit ini ngomongnya. Jadi
informasi dasarnya ya, kilas kita bahas tentang montase sama kolase. Jadi kalau montase itu adalah satu koleksi ya, dari gambar-gambar yang terpisah. Kemudian didesain menjadi satu komposisi yang terrelasi dengan gambar-gambar itu, tapi tetap mempertahankan identitas aslinya gitu ya. Jadi kalau gambar ini adalah gambar topi, gambar apa misalkan buku dan sebagainya, tetap itu kelihatan ya. Jadi all of the individual item, semua masing-masing itemnya itu punya relationship sama punya hubungan satu sama lain, saling melengkapi gitu ya dalam satu desain itu, tapi masing-masing individual partnya itu masih bisa dikenali sebagai topi, sebagai buku dan seterusnya. Itu kalau montase ya. Jadi berbagai objek kemudian dipadukan jadi satu, tapi masing-masing objeknya masih dikenali ya. Oh ini topi ini dan sebagainya. Tapi setelah dikumpulkan jadi satu, dia punya satu ilustrasi sendiri yang masing-masing individu itu punya keterkaitan gitu ya. Nah kalau kolase berbeda ya. Kalau kolase adalah satu kerja art yang menggunakan material visual yang secara aslinya tidak langsung dibuat oleh si artis ya, tapi dia bisa menggunakan beberapa material, tekstur, pola atau objek-objek yang lain. Kalau dulu mungkin di SD kalian sering suruh buat mungkin bentuk bunga dari biji bunga matahari misalkan ya, dan sebagainya, itu bentuk kolase ya. Nah dari beberapa material yang masing-masing biji itu nggak asli dibuat oleh si desainer, dia hanya mengkolek aja gitu ya, atau tekstur-tekstur lain ya. Nah objek-objek itu punya identitas sendiri ya, bahwa ini adalah biji, ini adalah tekstur apa dan sebagainya, tapi juga menjadi bagian dari desain baru ya, yang bisa jadi tidak membawa atmosfer asalnya ya. Kalau asalnya adalah biji, atmosfernya ada bunga, tapi di dalam satu bentuk kolase itu bisa jadi tidak ada hubungannya dengan itu, begitu ya. Itu yang dimaksud. Jadi original source-nya itu sudah tidak lagi nampak karena dia menjadi satu objek art ya. Berbeda dengan montase. Montase dari berbagai sumber tapi masih kelihatan gitu ya, masih bisa dikenali dengan baik bagian-bagiannya. Kalau kolase dia dari beberapa objek, pattern, material dan sebagainya, ketika digabungkan jadi satu, identitasnya udah menjadi objek itu, yang objek asalnya nggak dibawa gitu ya. Yang saya contohkan tadi biji bunga matahari, kemudian dijadikan bentuk ikan-ikanan misalkan ya, dari material itu kan tidak ada hubungannya sudah ya dengan biji ikan dengan biji matahari itu. Nah kalau montase masih ada, masih dikenali satu-satu. Itu perbedaan secara definitif ya. Keduanya, baik montase atau kolase, ya, adalah contoh yang bagus pada teori Gestalt yang kita pelajari dulu ya. Apa itu teori Gestalt itu? Ya, jadi objek-objek, bagian-bagian yang punya kemiripan, ya, kemudian dikombinasikan menjadi satu elemen dari beberapa source, beberapa sumber ya. Nah, dan elemen-elemen itu tetap mempertahankan kemandiriannya ya, identitas mandirinya, dan masih bisa dikenali di masing-masing bagian itu ya. Kayak kemarin ya, kayak bendera Amerika yang disusun oleh kata freedom dan sebagainya, dia masih bisa dikenali, kemudian secara kolektif bisa diartikan juga, secara individu bisa diartikan freedom apa dan sebagainya itu ya. Nah kemudian montase ya, itu adalah biasanya dibuat dari image original, realism ya, bentuk-bentuk gambar yang original ya, yang biasanya memfokuskan terhadap bagian-bagian itu sampai menjadi satu bentuk bersama gitu ya, ada attention-nya di situ ya, masing-masing objek itu. Nah sementara kolase itu biasanya kalau ini di konteks ini ya, biasanya menggunakan image yang sudah ada ya sebelum konsep desain final itu, dengan tanpa attention ya, masing-masing tanpa
tanpa penekanan terhadap objek itu, ya. Kemudian dia dikumpulkan jadi satu menjadi bentuk desain yang lebih luas, ya. Nah, materi-materi yang digunakan untuk kolase setelah dikumpulkan biasanya dari berbagai objek atau tekstur, ya, tidak harus image, bisa saja tekstur atau objek yang lain kayak yang saya contohkan tadi, biji-bijian dan sebagainya itu, ya. Jadi begitu perbedaan yang mencolok antara montase sama kolase, ya. Nah, ini contohnya montase dan kolase. Nah, di bagian kiri atas itu, ya, bagian kiri, ya, itu adalah contoh desain kolase, ya. Itu ada misalkan apa itu? Young Revolutionaries, ya, ada orang main basket dan sebagainya. Itu dari berbagai objek itu, yang masing-masing teksturnya bisa berbeda. Tetapi masing-masing objek itu punya keterkaitan dalam satu tema, gitu, ya. Misalkan apa itu kuda, ya, kemudian apa itu, ya, penyangganya bola dunia dan sebagainya, ya. Jadi kan objek-objeknya yang berbeda-beda, ya. Teksturnya juga berbeda, kemudian disatukan menjadi satu objek. Nah, kalau Anda lihat montase yang sebelah kanan itu, ya. Nah, selain itu, sekat antara kolase dan montase terlihat kental, ya. Kalau yang kolase seakan-akan objeknya itu terpisah gitu, ya. Dia datang dari berbagai macam, kemudian dijadikan satu. Nah, sebenarnya montase itu seakan-akan hidup dalam satu lingkungan, gitu, hidup dalam satu area. Contohnya yang gambar angsa yang sebelah kanan itu, ya, itu terdiri dari angsa, kemudian benteng dan sebagainya, itu dari objek yang berbeda. Namun nuansanya itu seakan-akan jadi satu. Dan masing-masing objeknya itu bisa kita kenali, ya, angsa dan sebagainya. Nah, kalau kolase coba yang gambar orang itu, ya. Nah, itu entah temanya apa itu. Ada orang, bulan, kemudian ada burung dan sebagainya itu, ya. Nah, itu dalam satu tema, tapi kita bisa melihat tekstur dan sebagainya itu dibentuk dengan menambah dari berbagai macam hal, gitu, ya, yang tidak butuh kita menonjolkan masing-masing bagian dari objek itu. Yang penting temanya udah masuk, ya. Bisa jadi itu yang halus, ya, yang kasar bisa jadi kayak yang stay strong itu bisa hanya guntingan-guntingan dan sebagainya. Yang penting sudah membentuk satu tema. Perkara itu objeknya macam-macam, teksturnya macam-macam, ya nggak masalah, gitu, ya. Jadi itu, ya, perbedaan antara montase sama kolase, ya. Di bawah itu contoh juga kolase dan montase. Jadi contoh dari montase, jika fotografi atau visual lainnya dibuat secara terpisah dengan beberapa perhatian, ya, yang digunakan pada satu proyek ini. Nah, kalau kolase, jika material itu digunakan, yang digunakan adalah semua yang dipilih dari satu fotografi itu atau visual lainnya, dan tidak asli dari desain itu, gitu loh, ya. Gitu. Nah, ini contoh dari kolase yang menggunakan fotografi filter, ya. Kalau dulu mungkin kalian kenal yang namanya klise itu, ya. Di filter ini salah satu karya artistik aja, ya, kolase dari beberapa fotografi itu dikumpulkan, gitu, ya. Apakah toolsnya harus sama? Ya enggak, ya. Yang penting bagaimana beberapa karya itu bisa menunjukkan satu tema tertentu, gitu, ya. Jadi contoh itu beberapa filter gambar yang telah diimplementasikan dalam beberapa bagian, dimanipulasi, di-invert, dibalik, gitu, ya, gambarnya itu, ya. Di macam-macam lah, ya, di blur, di soften, di harden dan sebagainya itu, ya. Nah, kapan dan bagaimana menggunakan filter itu tergantung pilihan seseorang, gitu, ya, yang ditentukan dengan bagaimana dia secara pas digunakan, gitu, ya, secara sama digunakan, ya, untuk mengenhance menekankan, ya, mengeksplorasi, ya, melebihkan, atau hal-hal yang terkait dengan bagaimana komunikasi desain itu disampaikan, tergantung, ya. Jadi filternya seperti apa, ya. Kalau Anda lihat karya yang kemarin, ya, biru, merah dan sebagainya itu juga
filter dan sebagainya tergantung nuansa yang akan diciptakan seperti apa gitu ya. Ya. Jadi tidak ada aturan khusus dari kolase, apalagi pemilihan bahannya ya. Nah, proses konseptualnya dalam satu proyek ini bagian-bagiannya ini. Pertama adalah pilih beberapa tema yang menarik. Temanya dulu. Jadi jangan materialnya dulu. Temanya apa yang akan Anda sampaikan gitu ya. Tema di sini adalah satu topik atau satu kajian subjek ya yang memberikan makna atau satu kontinuitas dalam satu kumpulan proyek itu. Gitu ya. Apa temanya misalkan yang Anda sampaikan? Misalkan tentang corona hari ini gitu ya. Nah, Anda membuat satu karya corona misalkan ya, tentang COVID-19. Kira-kira apa yang cocok dengan tema COVID-19 misalnya? Teksturnya apa yang mau dipilih? Filternya tadi seperti apa? Filter kesedihan tentu berbeda dengan filter gegap gempita, pesta dan sebagainya ya. Itu berarti kan harus jeli dulu. Temanya sudah dulu, baru kita melakukan riset tema itu, gitu ya. Baru kita coba untuk menemukan beberapa pendekatan yang berbeda-beda untuk satu komunikasi visual yang bagus. Setelah itu baru kita persempit lagi pilihan-pilihan kita terhadap satu tema, gitu ya. Untuk dikoleksi dan membuat satu image yang akan mensupport satu ide itu dari satu desain yang menarik gitu ya. Baru setelah itu katanya nomor 4 itu ya, dapatkan feel-nya dari subjek itu. Feel-nya harus sampai gitu ya. Satu karya itu harus sampai terhadap viewers untuk memvisualisasikan gaya yang tepat gitu ya, yang sesuai dengan ide yang akan kalian sampaikan gitu ya. Itu nggak mudah itu ya. Jadi Anda harus lihat dari berbagai aspek ya. Corona misalkan, ngomong corona ya ada aspek ekonomi yang carut marut akhirnya gitu ya, kemudian PHK, kemudian apa lagi ya, kematian dan sebagainya gitu ya. Dan memvisualisasikan itu secara komunikasi visual tidak mudah gitu ya, butuh riset, butuh feels yang berulang kali harus dibangun dalam memilih tema itu ya. Itu yang dimaksud. Nah, baru setelah itu Anda baru pilih kualitas image-nya gitu ya. Kualitas image-nya, kalau ya kolase ya bahan-bahannya apa gitu ya, yang bisa kemudian dikombin, disatukan menjadi resolusi yang tinggi. Kalau di sini adalah konteksnya adalah foto ya, foto atau image dan sebagainya ya, bukan kolase yang kayak anak SD yang bukan biji-biji dan sebagainya ya. Jadi begitu, karena di sini digital kolase ya, bukan manual kolase. Nah, kemudian yang terakhir adalah dalam fotografi, ilustrasi dan tipe atau bentuk-bentuk yang non objektif. Ingat, non objektif adalah bentuk-bentuk yang tidak ada dalam alam nyata, dia lebih ke imajinatif ya. Kemudian pattern, lines atau tekstur bisa dipadukan menjadi final design, menjadi bandi satu. Jadi tadi ya urutannya pertama adalah yang paling penting adalah temanya dulu. Tema tentang topik apa yang akan Anda angkat. Baru setelah itu Anda riset temanya gitu ya. Kira-kira misal COVID tadi apa aja yang melekat pada COVID gitu ya. Baru Anda persempit lagi tema yang Anda pilih, kemudian baru setelah itu memilih bahannya, image-nya yang mensupport terhadap ide kalian itu. Kalau gambar misalkan gambar yang yang haru misalkan dan sebagainya dia, dan seterusnya, yang kira-kira bisa memberikan feels-nya itu sampai terhadap audiens gitu ya. Nah itu sebenarnya ide utamanya di situ. Kalau cuman masalah kolase sama montase, semua anak bisa, semua orang bisa ya, tinggal mengumpulkan gitu ya, tempel-tempel. Tapi dalam hal ini kalau dalam kajian mahasiswa, kalau ada dari perguruan tinggi, Anda risetnya itu harus betul-betul gitu ya. Itu yang kadang-kadang memang banyak dilewati ya. Kita hanya sekedar mengumpulkan atau mungkin juga mengumpulkan desain menjadi satu bagian misalkan ya. Anda buat acara di PENS misalkan
ini apa namanya, firewall party dan sebagainya kumpulkan gitu ya. Kadang-kadang kita tidak meriset apa yang terkait dengan firewall party gitu ya. Seterusnya. Padahal di dalam firewall party ya nanti ada perpisahan gitu ya. Semuanya kok gegap gempita. Nah, itu sebenarnya kalau dalam tim bisa Anda debatable tentang riset itu gitu ya. Nah, setelah itu baru secara apa namanya? Secara teknis ya, secara detail kemudian yang menyangkut tentang elemen dan prinsipnya kita harus bangun di bagian ininya ya, di bawah ini elemennya ya, lainnya seperti apa, shape-nya seperti apa, value-nya seperti apa, color-nya seperti apa, letter form-nya ya, apa hurufnya ya, Anda mau yang pakai serif dan sebagainya, tergantung temanya juga. Dulu kan kita udah belajar bagaimana menyesuaikan letter form terhadap tema gitu ya. Kemudian variasi dan hierarki ya, pastikan kita cukup punya kontras, desain yang bagus, yang menarik, kemudian ya dia mau buka kurva linier dan sebagainya atau apa, dan kalau ada banyak apa point of attention harus dibuat visual hierarki dan seterusnya ya. Value-nya, deep-nya, color-nya yang sebelumnya kita sudah bicarakan, ya itu harus kita tentukan di sini. Ilusinya, nah ini ya, ilusi dari sebuah kedalaman itu yang juga mungkin bisa dicapai dan menggunakan beberapa prinsip ini, dari case value dan sebagainya yang kita diskusikan di bab sebelumnya ya. Yang terakhir ada transparansinya ya. Ketika satu bentuk itu bisa dilihat terang atau gelap ya, dengan terutama di montase ya, itu penting transparansinya. Kita mau menonjolkan beberapa dalam satu situasi apa gitu ya. Ya, transluensi itu adalah ketika satu shape atau objek itu bisa dilihat terhadap objek lainnya, hampir sama ya, transparansi atau transluensi ya. Ya, dia mau dibuat sebagai foreground atau background, itu kita menggunakan konsep transparansi dan transluensi ini, sehingga ada deep di sana, ada kedalaman. Kemudian sama dengan value, color atau apa namanya, tipografinya. Cara terbaik untuk memvisualisasikan semua elemen itu secara bersama-sama ada dengan mengilustrasikan, menampilkan semua referensi material itu dalam satu bentuk, ya. Kemudian membuat sebuah thumbnail sketsa, ya, dikombinasikan dari satu material itu, ya. Baru Anda setelah tadi mikir ya, baru Anda buat thumbnailnya, ya. Ini adalah cara yang gampang untuk memvisualisasikan beberapa variasi dari beberapa pilihan dan analisa hubungan antara elemen-elemen yang terpisah itu, posisinya, proporsinya, apanya yang dibesarkan, kecilkan ya. Dan itu bisa Anda ilustrasi Anda coba dulu di satu thumbnail ya, agar kita bisa memposisikan, oh ini kecil aja, ini besar aja dan sebagainya ya. Oke. Kemudian setelah itu ketika material-materialnya itu bisa divisualisasikan bersama-sama dalam satu thumbnail sketsa, apa namanya, baru bentuk dan value-nya bisa dianalisa. Oh, ini bentuknya sebaiknya seperti ini bundar dan sebagainya. Values-nya juga ini seharusnya foreground, agak ke depan, maka values-nya agak terang. Oh, ini ke belakang, values-nya agak gelap dan sebagainya ya. Nah, baru setelah itu Anda bisa meriset sebuah pemilihan warna. Ya, barulah di situ kita menentukan, oh ini temanya misalkan lebih ke hijau dan sebagainya ya. Jadi di situ, sebelum di sana tadi Anda harus tentukan beberapa bagian di sebelumnya itu dulu, ya. Baru setelah itu eksperimen dengan beberapa gambar itu, ya, proporsinya, sebagainya ya. Kemudian perbedaan values-nya, skema warnanya, mau pakai triadik, mau pakai komplementer dan sebagainya, atau monokromatik saja. Nah, itu tergantung tema yang akan dibangun di awal tadi. Nah, baru yang nomor 12 itu adalah Anda bereksperimen tentang kombinasi filter di image dan memainkan manipulasi image itu. Kadang penting ya, jadi tidak semuanya harus dibuat realism. Jadi misalkan untuk menunjukkan sesuatu yang dramatis ya, sangat dibutuhkan filters ya. Jadi tidak harus semuanya realism. Ini contoh ya, contoh apa ini? Montase ya, montase dari beberapa bagian ini tentang New York misalkan, ya, New York City. Apa yang Anda kenal tentang New York? Landmarknya.
Ya, ada Liberty, ada apa itu ya, taman apa di sana, Victoria ya nggak salah ya. Ya, lupa. Terus kemudian taksinya yang kuning dan sebagainya. Sehingga kemudian bisa kita kombinasikan mana yang foreground, background dan sebagainya ya. Dikumpulkan, dipilihlah beberapa bagian itu menjadi satu desain itu. Ini untuk cover majalah misalkan ya, kalau isi majalah. Itu ya. Jadi maskingnya dan sebagainya. Ya, jadi tidak harus semua dari beberapa riset itu kita ambil, hanya yang identik saja, ya. Nah, kalau kolase ingat tadi masing-masing identitasnya masih terlihat, ya. Jadi ada gedung, taman, kemudian background apa, awan dan sebagainya itu ya. Ya, kalau kolase ya tadi, ya, jadi tidak harus terlihat satu-satu. Yang penting menunjukkan satu tema. Jadi secara kesimpulan adalah ketika kita membuat satu apa decision atau keputusan dalam satu desain, ya, maka gaya dari personal itu akan menentukan ya, bagaimana satu desain itu terfigur ya. Nah, preference atau kesukaan ya atau subjek yang ada itu ya, itu hanya menjadi hal yang permulaan ya. Nah, bagaimana komposisi apa namanya tipe atau komposisi yang diinginkan? Apakah itu asimetrik atau simetrik ya, apa balancingnya closer yang lebih dekat atau yang menjauh, close form atau open form, ya, atau kita mau menggunakan kurva linear atau rektilinear pada proyek ini, ya, mau pakai dominan atau apa bentuk dominan ya atau line direction ya, apa juga punya desain lain yang menunjukkan apa namanya penekanan terhadap variasi sama unity ya, pakai loke atau heke value dan sebagainya. Nah, itu Anda harus tentukan ya. Ya. Jadi pertama itu yang harus Anda tentukan dulu. Jadi mau pakai loke value dan sebagainya. Itu ini sangat terkait dengan tema apa yang akan Anda usung gitu ya. Nuansanya seperti apa. Ya, baru Anda pikirkan itu realistik, stylishnya seperti apa, high key value. Lihat kembali dan lihat di situ apakah punya kemiripan antar objek yang Anda usung itu dalam satu proyek itu. Kalau enggak, maka bisa jadi Anda harus eliminasi ya, harus ganti yang lain. Jadi karena kolase dan montase itu meskipun ada perbedaan, tapi masing-masing objek itu harus punya keterkaitan ya antara satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, jika kalian meletakkan dalam satu waktu dan energi untuk menyelesaikan proyek ini dalam satu buku, ya baik dalam studi atau teori-teori dan konsep, kamu harus punya dasar yang kuat ya tentang ladang desainmu itu, tadi field dari desain itu ya, informasi dan proyek yang didesain untuk orang yang melihat dalam satu komputer sebagai sesuatu yang kreatif gitu ya, dan apa ada desire, keinginan ya untuk melihat lebih dari sekedar satu objek itu ya, fungsi di dalam desain sehari-hari. Jadi itu yang coba Anda desainkan agar orang itu bisa ingin berkali-kali melihat. Jadi tidak hanya sebagai fungsi desain yang tiap hari sudah ada gitu ya. Ya. Dan ini hal-hal yang nggak mudah di sini dalam menentukan montase atau kolase gitu ya. Ya, jadi oke. Setelah itu terakhir adalah bahwa kerjaan ini adalah sebuah refleksi ya dari satu kerja yang akan berhadapan dengan satu orang desainer. Desain itu tidak selalu fun, ya. Tapi jika kamu mencoba untuk mengikuti idealisme,
satu ideal dari desain itu, ya, yang didiskusikan dalam buku ini, kamu akan mendapatkan challenge-nya, tantangannya gitu ya. Jadi itu yang dimaksud ya. Misalkan karyanya tentang apa tadi, COVID ya, masa Anda buat fun? Enggak ya, tentu ya. Jadi di situ. Coba challenge-challenge semacam itu Anda explore lebih dalam dengan memperhatikan beberapa kriteria itu. Oke, itu kira-kira kesimpulannya. Kemudian, nah tugas kalian adalah membuat montase. Sebentar ya. Ada yang join tadi. Banyak yang join ya. Dan saya share lagi. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan proses konsepnya ya. Nah, proses produksinya ya, untuk membuat satu kolase sama montase ini ya. Pertama adalah ini katanya ya. Pick up the topic ya. Topik apa sama yang tadi katakan saya. Baru setelah itu adalah kita tentukan material supportnya apa. Ya tadi misalkan ini contoh New York ya. Topiknya New York adalah misalkan tentang landmark New York gitu ya. Apa yang dikenal di sana, ada taksi kuning, ada Liberty, patung Liberty, kemudian ada apa itu ya, benar apa itu ya, saya lupa. Kemudian ada taman apa ya di situ ya, New York Park ya, saya nggak tahu, saya lupa. Dan sebagainya. Ini contoh ya, contoh beberapa file yang akan kita buat montase dari satu kota New York gitu ya. Baru setelah itu kita buat thumbnailnya atau raw drawingnya ya. Dan perhatikan terhadap peletakan, ukuran dan sebagainya, sehingga itu seakan-akan bisa menjadi satu. Kalau Anda punya apa misalkan ya bunga yang besar, nah ketika disatukan tentu harus di resize ya, disesuaikan dengan kondisi yang sekitarnya. Nah itu yang dimaksud di sini gitu ya. Baru setelah itu, nah ini ya, Anda bisa gunakan thumbnail. Nah contoh semacam ini. Nah ini ya. Oh, di situ thumbnailnya di sebelah kiri Liberty, New York City di sini. Fontnya tegak misalkan ya, pakai ini dan sebagainya. Di situ ada taman. Anda bisa buat berbagai hal ya. Ini yang bisa mengilustrasikan New York ya. Nah, baru setelah itu misalkan Anda pilih satu, oh ini harus begini dan sebagainya ya. Barisnya sebegini, streetnya harus begini dan sebagainya. Di sini keterangan dan seterusnya. Ya. Itu sudah roll layoutnya begitu. Baru setelah itu Anda pick up barang-barangnya itu ya, apa namanya, materialnya, sehingga menjadi satu gambar semacam ini, montase ya. Anda bisa menggunakan Photoshop dan sebagainya. Setelah itu baru Anda bawa ke Photoshop ya. Contoh juga beberapa desain mana ya. Nah, color correction, level dan sebagainya yang saya katakan tadi, bahwa karena kolase sama montase ini berasal dari berbagai sumber, bisa jadi value-nya nggak sama, kemudian filternya nggak sama. Itu harus dibetulin dulu di sini ya, disesuaikan sehingga seakan-akan itu nuansanya jadi satu, terutama yang kolase ya. Sorry, yang montase terutama ya. Atau level dan ini cara anu aja ya, disamakan. Jadi biar nyambung gitu ya, ketika disatukan itu menjadi satu bagian, maka Anda harus melakukan koreksi di sini. Ya. Tentu akan lucu kalau misalkan bagian-bagiannya nanti yang di belakang ternyata pikselnya lebih rendah gitu ya. Hanya berapa piksel, yang di depan resolusinya gede. Nah, itu nggak boleh di situ. Harus disamakan dulu, dinormalisasi dulu ya. Sampai dia menjadi ya begini ya. Nah, ini ya, transparansinya dan sebagainya. Kita bisa bermain di situ. Ya. Mau masking dan sebagainya. Ya, itu cuman salah satu cara yang ditunjukkan oleh buku itu, bagaimana masking satu foto ya. Saya kira Anda sudah biasa, cuman tinggal tekniknya saja ya. Kalau secara tekniknya mungkin kalian sudah tahu ya. Tinggal menerapkan teori yang ada ini aja sampai dia menjadi ini.
teknis sekali ya, bisa Anda baca ini penggunaan Photoshop saja. Ya, jadi itu ya montase ya. Ada nggak contohnya yang kolase di sini? Nggak ada, montase saja ya. Ya, jadi sekali lagi bagi yang baru gabung terutama ya, bahwa dalam satu proyek montase atau kolase yang harus Anda pikirkan pertama adalah temanya ya. Tema apa yang Anda akan bawa. Baru setelah itu adalah materialnya ya. Thumbnailnya dulu ya, materialnya disiapkan, baru thumbnailnya. Nah, baru setelah itu Anda sesuaikan filter gitu ya. Ingat tadi banyak hal ya, masalah fills dan sebagainya akan dibawa. Anda harus sesuaikan dengan nuansa yang akan Anda bawa itu gitu ya. Kalau temanya tadi saya contohkan corona ya, apa yang tergambar di situ? Teksturnya harus seperti apa dan sebagainya ya. Terutama yang kolase itu harus sesuai. Perbedaan dasar dari montase dan kolase tadi dikatakan bahwa kalau montase itu berasal dari berbagai sumber ya, dari image, terutama kita ngomong di sini ada digital image ya. Namun ketika disatukan identitas masing-masingnya itu masih terkentara gitu ya. Di situ ini contohnya ya, di situ masih ada gedung, ada taman dan sebagainya. Jadi kentara. Kalau kolase tidak gitu ya. Kolase itu seakan-akan dia sudah menjadi hal baru dalam satu rangkaian tema itu. Misalkan saya katakan tadi tekstur apa tadi, biji bunga gitu ya, biji bunga matahari. Kalau sudah dibawa ke dalam satu sudah tidak ada hubungannya dengan biji bunga tadi gitu ya. Itu perbedaan dasar dari montase dan kolase. Jadi itu yang Anda harus coba, entah nanti temanya apa, mau landmark, mau saya tahu dengan apa, satu nuansa tertentu, Anda coba desain dari berbagai sumber dengan proses yang sudah ada itu, kemudian presentasikan minggu depan ya, di minggu akhir sebagai nilai proyek akhir ya. Jadi kemarin kan sudah sudah dapat presentasi dengan kelompok. Nah, saat ini Anda individu ya, individu untuk mendesain satu kolase atau montase. Kemudian Anda presentasi singkat aja besok ya, mungkin 3 menit gitu ya, apa maksudnya, apa temanya, apa namanya, konsepnya apa, kemudian ya misalkan ngomong tentang color ya, apa yang Anda gunakan, value-nya seperti apa, pakai apa namanya, high key value apa low key value dan sebagainya ya. Itu Anda harus temukan. Kenapa pakai high key value, pakai filter kenapa dan sebagainya, itu harus Anda kemukakan minggu depan. Baik, dari situ ada pertanyaan? Halo? Jelas ya? Tolong saat ini saat kuliah silakan boleh, kalau pakai chat boleh dijelaskan dulu. Beberapa kali kadang sudah kuliah bingung ya, siapa namanya kemarin. Lah gimana waktu kuliah tidak tanya tapi bingung. Gimana hasil finalnya berupa gambar di halaman 3 montase ya, bisa montase, bisa kolase, terserah ya. Jadi yang paling penting adalah prosesnya dulu. Tadi topiknya apa, temanya apa, kemudian alasannya kenapa Anda memilih itu, tadi pemilihan warnanya seperti apa yang Anda gunakan dan sebagainya, Anda harus jelaskan gitu ya. Tidak hanya asal gitu yang penting ya. Kemudian pilih salah satu ya, betul. Mau kolase atau montase, pilih salah satu. Ya. Minggu depan dipresentasikan, saya itu UAS ya. Jadi biar saya punya 2 tambahan nilai. Pertama adalah tugas individu yang ini, kedua adalah tugas berkelompok yang kemarin yang sama beberapa proyek tentu ya. Proyeknya diselesaikan yang kemarin ya. Maaf, kemarin saya belum sempat upload tempat untuk tugasnya. Sudah saya upload tadi ya. Tolong diingatkan ya, saya lupa kadang-kadang. Habis ini untuk yang ini nggak perlu diupload. Yang ini Anda presentasikan minggu depan ya. Gitu? Ada pertanyaan yang lainnya? Cukup? Cukup ya, oke. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Apa gambarnya itu, hasilnya itu harus rapi seperti yang dicontoh itu, Pak? Soalnya saya pernah lihat beberapa seni kolase digital gitu, Pak, di Instagram. Dan hasilnya itu nggak rapi, tapi mungkin bisa dibilang masih menyampaikan makna gitu, Pak. Nah, rapi Apa dan harus rapi gitu, ya. Pak?
Tergantung temanya, Mas. Tergantung temanya. Kalau temanya kalian misalkan tentang apa namanya, tadi kan boleh bilang boleh yang realism atau yang abstraksi, gitu, atau yang apa stylish. Yang stylish itu kan enhancement dari abstraksi ya. Bisa kalau temanya misalnya tentang kekuatan Indonesia misalkan ya. Berarti kan bukan ya bisa dari sesuatu yang imajinatif gitu ya. Yang ya banyak kan gambar-gambar abstraksi yang kayaknya cuman apa semraut gitu ya, tapi dia punya makna. Nah itu ya. Jadi rapi itu kan apa namanya subjektif sekali. Seperti apa maksudnya rapi itu? Ya gitu ya, tergantung temanya, tergantung temanya. Kalau memang kayak tadi kan realism itu, yang gambar New York itu ya, dia mau menonjolkan landmarknya New York, ya tentu yang realism kayak gitu. Tapi kalau Anda mau menggambar satu tema tertentu, misalnya COVID ini gitu ya, atau tentang apa gitu ya, bisa jadi tidak sumbernya itu bukan yang realism picture, tapi dari abstraksi misalkan, gambar-gambar abstrak, gambar-gambar yang stylish, atau bahkan non-objektif gitu ya, yang tidak ada di dalam alam nyata, yang merupakan hanya gambar imajinatif saja. Boleh, gitu ya. Gitu ya, Mas ya? Iya Pak, terima Halo? kasih Pak. Ya, tergantung temanya. Boleh, boleh. Ya. Baik, ada lagi? Cukup ya? Cukup Pak. Oke. Baik, kalau cukup, alhamdulillah materi terakhir sudah bisa kita diskusikan, dan semoga dari awal sampai akhir bisa ada sedikit manfaat ya, yang bisa Anda implementasikan nanti untuk apa, baik di games atau mungkin nanti kerja di luar dan sebagainya ya. Dan saya secara pribadi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama 1 semester dan cara menyampaikannya misalnya dan lain-lain ya. Mumpung juga masih Idul Fitri, mohon maaf lahir batin ya. Dan juga saya harap nanti minggu depan presentasinya ditutup dengan presentasi yang bagus lah ya. Dan baru kita bisa selesaikan semester ini dengan baik. Moga-moga semuanya hasilnya juga baik ya. Baik hasil proyeknya ataupun kalau proyeknya sekilas udah bagus, tadi tinggal mungkin juga pemahaman teorinya nanti di UTS UAS nanti akan saya lihat gitu ya. Baik, terima kasih atas joinnya hari malam ini ya. Tadi saya tidak bisa karena di luar ada keperluan keluar, jadi saya geser ke malam ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.